Makanya seluruh kemuliaan-kemuliaan yang harusnya bisa kita tampilkan kepada manusia, orang tua kita yang paling berhak mendapatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur atas limpah nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Selanjutnya bersyukur kita dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dari akhir. Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di minggu kedua kita mengkaji masalah kitab Adabul Mufrad, dan insyaallah di malam ini kita akan membahas bab yang ke-14, yaitu bab la yasubbu walidayhi atau bab mencela orang tua. Hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala hadatsani Sa'id bin Ibrahim an Humayd bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr. Hadis ini dari Abdullah bin Amr. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, minal kabair, kata Nabi, termasuk dosa-dosa besar atau termasuk ke dalam dosa besar ayyastima ar-rajulu walidayhi, termasuk ke dalam dosa besar seseorang yang mencela orang tuanya. Jadi termasuk ke dalam dosa besar seseorang yang mencela orang tuanya. Para sahabat kaget. Faqalu, maka para sahabat berkata, kaifa yastimu ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seorang anak akan mencela orang tuanya? Ini mungkin sering kita bahas yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu sifat mulia orang-orang jahiliyah itu adalah, jadi orang-orang jahiliyah ini sering pernah kita sampaikan, orang-orang jahiliyah itu bukan mereka itu bodoh. Jadi orang-orang jahiliyah itu bukan semua parangai itu buruk saja. Nah, salah satu sifat mulia orang jahiliyah itu adalah mereka itu menghormati orang tua. Jadi adab mereka itu sudah, orang tua itu memang dimuliakan betul oleh orang-orang jahiliyah. Jangankan untuk mencela, untuk tidak memuliakan saja itu aib. Makanya sewaktu Islam itu datang, sewaktu Rasul itu mengatakan minal kabair, termasuk ke dalam dosa besar seorang anak yang mencela orang tuanya. Maka sahabat kaget, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak mencela orang tuanya? Maka sahabat itu bertanya, kaifa yasbi, bagaimana seorang anak itu mencela orang tuanya? Qala, maka Rasul menjawab, yasbimur rajulu fayasdumu abahu wa ummuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara seorang anak itu menghina orang tuanya itu adalah dia menghina seseorang, dicacinya orang lain, sehingga orang lain itu balik menghina orang tuanya. Itu kan juga terjadi di anak-anak wak ini jemaah dan Allah, wak caci orang, pada orang itu juga bisa. Orang ini nanti dia hina orang tua kita. Kan kalau mau contoh perkataannya itu udah cocok itu disampaikan saja. Cuman yang jadi ya, suatu kita hina orang ini, sama juga orang Hindu kadang aku biarti mampatili-tili orang Hindu. Yang kedua orang gaya di pembunuh seorang Hindu galak-galak sih. Padahal mereka sedang membunuhkan orang tua kita, dan kata Rasul itu dosa besar. Yang mengarahkan dosa gadang itu awak memancing orang, kok buruk-burukan orang. Mulut kita hina orang ini, sehingga orang ini marah, dia hina orang tua kita. Nah, di waktu itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itulah cara kita menghina orang tua kita, itulah cara kita mencela orang tua kita. Makna sederhananya, jangan dimuliakan Allah, janganlah kita menghina orang lain sehingga orang lain ini balik nanti menghina orang tua kita. Apalagi kita sudah paham betul mulut orang ini tadi ya.
Mulut orang ini kasar sehingga dia untuk menghina orang tua itu dia tidak malu. Dia untuk menghina orang tua itu dia tidak takut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasul mengatakan ini termasuk dosa besar. Minal kabair, kata Rasul, termasuk ke dalam dosa besar. Hadis selanjutnya yang masih berkaitan dengan mencela orang tua itu, Hadatsana Muhammad ibnu Salam, dari Muhammad bin Salam, qala akhbarana Makhlad, mengajarkan kepada kami. Makhlad qala akhbarana Ibnu Juraij, telah mengajarkan kepada kami Ibnu Juraij. Qala sami'tu Muhammad ibn Haris bin Sufyan yaz'um anna Urwata ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amr bin As, dia mendengar seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata, minal kabair, termasuk ke dalam dosa besar, indallahi, di sisi Allah, ayyastasibba ar-rajulu liwalidihi. Kata Abdullah ibn Amr bin As, termasuk dosa besar seseorang yang menjadi penyebab orang tuanya dihina oleh orang lain. Jadi termasuk ke dalam dosa besar sewaktu kita ini menjadi penyebab orang tua kita dihina oleh orang lain. Dengan cara apa saja? Kalau di hadis yang pertama tadi itu dengan lisan kita, wajib ini hina dia sehingga dia balik menghina orang tua kita. Cuma kalau di hadis yang kedua ini dengan perbuatan apa saja sehingga orang ini menghina orang tua kita, itu termasuk dosa gadang awal, dosa gadang. Orang itu dia berdosa juga karena menghina orang lain. Cuma yang jelas kita menjadi perantara sehingga orang tuanya kita dihina oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya bab ke-15. Ini bab yang penting juga, bab uqubul walidain, atau bab hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Hadatsana Abdullah ibn Yazid qala hadatsana Uyainah ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Bakrah dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min zanbin ajadaru ayu ajjala li sahibihi al-maqubatu ma'a ma yudakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Kata Rasulullah SAW, ada dosa yang Allah segerakan pelaku hukuman bagi pelakunya di dunia ini, dan nanti ajadaru, dan nanti di akhirat dia itu akan diberikan juga azab di dalam neraka. Jadi ada dosa yang sewaktu kita kerjakan di muka bumi, itu cash Allah bayar di muka bumi itu dosanya. Langsung Allah azab juga di muka bumi. Habis itu di akhirat nanti disiapkan lagi azab bagi pelaku dosa itu. Rasul menyebutkan ada dua di dalam hadis ini. Yang pertama kata Rasul SAW, al-baghi. Yang kedua qati'atur rahim. Al-baghi itu zolim kepada orang lain, siapa saja. Pemimpin zolim kepada rakyat itu langsung dibalas Allah, langsung dibalas oleh Allah. Kita zolim kepada saudara kita yang lain, dibalas langsung oleh Allah. Makanya ada di bawah nanti pembahasan hadisnya, salah satu doa yang tidak dibatas lagi atau yang langsung diterima oleh Allah, doaul mazlum, doa orang yang dizolimi itu bahaya. Hati-hati menzolimi orang, kata Rasul, ittaqi minal mazlum, hati-hati kalian dengan orang yang kalian zolimi, karena sewaktu beliau itu berdoa, itu doanya itu tidak ada batas lagi, langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sewaktu kita menzolimi orang lain, itu azabnya langsung cash dibayar oleh Allah. Langsung Allah akan beri hukuman di dunia ini, langsung Allah azab di dunia ini, dan di akhirat telah Allah siapkan lagi hukuman bagi mereka. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa qati'atur rahim. Apa qati'atur rahim? Orang yang memutus hubungan kekerabatan. Mungkin kami sering membahas di sini qati'atur rahim itu atau silaturahim. Rahim itu, silaturahim itu
Itu kan kita terkadang salah di dalam memaknainya, terkadang salah di dalam memahami. Pokoknya acara temanya mempererat tali silaturahim. Orang kampanye acaranya mempererat tali silaturahim. Padahal hubungan darah ada doyanyo. Habis itu ingin mempererat tali hubungan kekerabatan. Hubungan kita tidak ada sama dia. Makanya silaturahim, para ulama mengatakan tidak disebut dia dengan silaturahim kalau dia itu tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan kekerabatan itu tidak bisa silaturahim. Itu asli makna silaturahim seperti itu. Maka sewaktu ada orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, maka itu dosanya langsung Allah bayar di muka bumi. Langsung Allah azab dia di muka bumi. Apa contohnya? Seorang anak dia memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Seorang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga hubungannya itu terputus. Hubungan antara anak dengan orang tua itu Allah langsung azab nanti. Seorang abang masuk juga, abang sama adik, paman sama kemenakan, itu langsung Allah azab di muka bumi ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan lisan kita sewaktu mau puncak sama berang itu tipu. Ke puncak berang itu kadang tipu antara kita berkeluarga. Mama juga menakan, kadang kemenakan kok lah sakit mana hati lalamu batahan kan boy. Mama salamuku dan naragui sebagai mama. Ini kalau mau diiku juga mama tidak usah mama anggap ada yang kemenakan. Itu bahaya yang dia menolak ungkapan yang seperti itu bahaya. Kenapa bahaya? Ungkapan seperti itu itulah yang dimaksud dengan qatimur rahim, memutuskan hubungan rahim. Ungkapan mau itu yang bahaya. Abang kalau mau diiku juga dia tidak usah anggap dia lagi. Putus hubungan kita. Itu yang bahaya ungkapan seperti itu. Kadang kita merasa santai sama hijau itu. Mama kalau mau diiku udah sanggap kemenakan memang. Itu kalau ada dianggap kemenakan, ada dianggap apa lain. Berarti kan kita memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bahaya. Ini bahaya betul sewaktu mulut ini. Makanya Rasul itu mengizinkan kalau puncak berang waktu sangat dua. Sadurang itu kan ada puncak berang itu. Jadi kadang ditahan sampai tidak tahu mana. Maka Rasul itu mengizinkan kedua. Baik dibuat tanaman juga. Maka kalau orang-orang di Arab itu jemaah yang dimuliakan Allah bercakap itu mudah untuk berdamai. Dia bercakap orang tinju. Habis itu datang orang tuh ngicap salawat Nabi, salawat ke Nabi. Dia langsung ngicap Allahumma shalli ala Muhammad. Lah hilang langsung. Hilang berang-berang itu. Datu dia bisa ketemu dan balik. Datu dia. Karena mereka habis sudah. Makanya salah satu yang bisa meredam kepanasan kita, kemarahan kita itu salawat ke Nabi. Ambil dua sembahyang. Itu salawat dia duduk salawat. Itu hilang, kepanasan itu hilang. Tapi kalau bakal buahnya tapi apalagi hubungan ini hubungan keluarga. Itu bahaya sewaktu dia keluar. Kan ini gampang sih ngecek. Cuma kalau mau diikut tidak usah dianggap anak malah. Itu bahaya di dalam konteks berislam. Karena bisa memutuskan hubungan silaturahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya hadisnya yang kedua, hadatsana Hasan ibnu Bishr. Qala hadatsana Hakam ibnu Abdul Malik an Qatadah anil Hasan an Imran ibnu Husain qala dari Imran bin Husain qala beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Apa pendapat kalian tentang zina? Wasyarbil khamar, dan minum khamar itu apa pendapat kalian? Wasaifah, tentang pencurian itu apa pendapat kalian? Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat. Karena salah satu metodologi paling bagus di dalam mengajar, dalam taklim, itu adalah mengajukan pertanyaan pada yang menjawab. Ajukan pertanyaan dulu, paham ya? Sewaktu tidak paham, baru nanti kita sampaikan. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, dari dulu metodologi yang dipakai oleh Rasul di dalam taklim itu dialog, tidak monolog, tidak surang sering dari awal sampai akhir. Karena Rasul itu terbiasa juga lihat di dalam hadis-hadis itu terkadang sering sahabat itu bertanya balik sama Rasul atau Rasul bertanya kepada sahabat. Tahu tidak engkau ini? Makanya ayat-ayat di dalam
Al-Quran itu kan sering dibuka oleh Allah, yas'alunaka 'anil khamri. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Artinya apa? Ini orang-orang ini ingin tahu khamar itu apa. Yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Nabi Muhammad, orang-orang ini bertanya kepadamu tentang haid itu apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Banyak mereka bertanya yas'alunaka 'anil ruh. Tapi kalau Nabi Muhammad rasa-rasa tidak tahu, dia jawab, maka Allah memerintahkan, qul ruh min amri rabbi. Katakan urusan ruh itu urusan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, metodologi paling bagus di dalam, sebenarnya monolog nggak masalah juga, cuman metodologi yang paling bagus di dalam pembelajaran itu adalah dialog. Terjadi dua, kadang nyampaian ceramah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak diajak makanya jamaah itu sering tahu kalau Ustaz itu pandai ngajak dialog. Bahkan Ustaz itu ngajak dengan jamaah itu saling ada interaksi di antara jamaah dengan Ustaznya. Itu yang paling bagus. Mana? Kamu sebenarnya dialog toh mah. Cuman waktu tua singkit mugari kaisar itu singkit benar. Baru mengaji di sampai habis lagunya. Ting. Tapi itu. Jadi untuk memulai dialog, karena kalau Rasul, kalau Yuwana taklim mau dia Rasul kan. Duduk awal dari pagi sampai sore. Yuwana taklim mau siapa? Ada monolog, ada saya tanya jawab. Karena terkadang jamaah itu tidak terlalu menyuai sampaian gini, Pak. Karena yang diinginkan, kadang dari rumah itu mudah-mudahan Ustaz mengkaji masalah apa. Ibu di situ udah itu loh. Suatu bukan yang diinginkan dibahas, maka kadang jamaah itu selingah. Apalagi mau ibu-ibu kan dibahas misalkan masalah parang, masalah jihad. Ibu-ibu kan budak kapal parang tuh ibu-ibu. Biasa ibu-ibu kan. Makanya di dalam fikih dakwah itu, metodologi berdakwah itu, lihat audien itu siapa, habis itu pas-paskan tema itu dengan audien. Itu kalau dalam fikih dakwah itu yang paling penting. Jadi tidak satu judul itu cocok dengan semua jamaah. Ada terkadang judul ini kalau di kajian-kajian pemuda jamaah yang mulia Allah, kalau laki-laki sesatunya jamaahnya misalkan, coba kaji masalah fikih perempuan itu tidak masuk. Namun orang kemana-mana, itu aku jauh fikih perempuan. Karena mereka itu membutuhkan sesuatu yang mereka anggap itu perlu bagi mereka. Makanya terkadang ada ini kita tanyakan, cuma kalau waktu singki Magari, Kaisa itu kan singkat waktunya. Makanya kalau buka itu kadang baru Batanyu baru lebih waktu Batanyu. Cuman metodologi yang paling bagus atau cara yang paling bagus di dalam menyampaikan sebuah materi, baik dari ceramah ataupun pembelajaran sederhana, itu adalah dengan cara monolog. Jadi mengaktifkan kedua-duanya, baik dari penceramahnya atau jamaahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini Rasulullah SAW dia bertanya dulu, kalian tahu apa pendapat kalian tentang zina? Apa pendapat kalian tentang khamar? Apa pendapat kalian tentang pencurian? Para sahabat itu mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat itu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasul menjawab, hunna al-fawahis. Semua yang tiga itu adalah perbuatan yang keji. Dan yang tiga itu zina, minum khamar, habis itu pencurian, itu adalah dosa besar. Semua itu adalah perbuatan keji dan dia adalah dosa besar. Karena kalau ada di dalam Al-Quran hadis disebutkan perbuatan itu fahisatun, itu berarti dosa besar. Itu berarti dosa besar. Rijesun, fawah, itu berarti dosa besar. Habis itu Rasul mengatakan hunna al-fawahis. Yang tiga itu adalah dosa besar. Habis itu Rasul mengatakan wa fihinna al-uqubah. Dan terhadap tiga ini ada hukumannya, akan diberikan hukumannya. Ala unabi hukum bi akbaril kabair. Kata Rasul,
Yang 3 ini kan dosa besar. Sekarang kata Rasul, mau nggak kalian saya kasih tahu dosa besar yang paling besar? Jadi dosa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Sama pahala pun, iman itu ada tingkatan-tingkatan. Iman yang paling tinggi itu la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah itu paling tinggi. Yang paling rendah imadatul adza minat thariq, menyingkirkan kacau, duri, batu dari jalan. Itu bagian dari iman. Yang paling rendah. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Sama saja dosa itu ada yang paling tinggi. Di antara dosa-dosa besar yang paling tinggi disampaikan oleh Rasul SAW, asyirku billah, syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, hukukul walidain. Ini yang berkaitan sama pembahasan kita, durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu, makanya Imam Bukhari kenapa di dalam kitab Adabul Mufrad pembahasan adab dengan orang tua, seorang anak dengan orang tua itu banyak sekali. Babnya itu banyak sekali. Karena banyak perilaku adab yang semestinya diajarkan Islam, bagaimana harusnya seorang anak kepada orang tua itu hilang. Itu mulai terkikis. Jadi antara adab, akhlak, adab, etika, moral itu kan beda. Itu beda ya. Kalau adab dan akhlak itu patokannya itu Al-Quran hadis. Kecocokan adab dan akhlak, bagaimana seorang anak dengan orang tua itu patokannya Al-Quran dan hadis. Itu Al-Quran dan hadis. Tapi kalau moral itu hati. Contoh jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada aturannya di dalam Al-Quran dan hadis. Kuliah misalkan siap makan kue, membuang sarut ke jalan, buang sarut ke jalan. Tidak ada aturannya. Buang sarut di jalan itu tidak ada larangannya, tidak ada apa ya. Cuman secara moral dia tidak dibolehkan. Kenapa? Hati kita kan tidak terima model. Orang kadang sambil habis makan langsung buang sarut. Yang tidak membolehkan itu adalah hati kita. Hati orang menolak. Beda lagi sama etika. Etika itu patokannya itu bukan hati, bukan Al-Quran dan hadis, tapi patokannya ada istiadat yang berlaku di tempat itu. Di tempat kita ini, di kampung kita ini, apa yang berlaku di sana? Bagaimana tata krama menghormati orang tua? Bagaimana cara menghormati orang tua? Itu masuk ke dalam ranah etika. Cuman yang ingin kita sampaikan, akhlak dan adab seorang anak terhadap orang tuanya di zaman sekarang ini hilang, mulai berkurang. Mereka tidak paham lagi. Mereka tidak paham bagaimana seharusnya seorang anak dengan orang tuanya. Bagaimana seorang anak ini berbicara ke orang tuanya. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, salaf itu, para sahabat itu saking dia memuliakan orang tuanya, masuk ke jengking ke rumah. Dilihat, kalau jengking masuk ke rumah, habis itu masuk ke lubang. Hari juga mulai malam. Keadaan kalau jengkingnya itu di rumah masuk ke lubang. Hadis itu yang dikerjakan oleh sahabat ini, aku lupa siapa, kalau tidak salah Abdullah ibnu Amru atau Abdullah ibnu Mas'ud. Yang jelas suatu kalau jengkingnya masuk ke lubang, jarinya itu diambilnya, ditutupnya ke lubang. Kenapa dia tutupkan ke lubang tersebut jarinya? Karena dia khawatir kalau jengking, kalau tidak diambilnya dulu barang, habis itu baru tutupnya. Dia itu khawatir sewaktu dia pergi mengambil barang untuk menutup itu, khawatir kalau jengking itu keluar, ini orang tuanya itu ada di sana. Khawatir kalau jengking itu akan memantak orang tuanya. Sampai segitunya mereka. Sampai segitunya. Bahkan ada orang ini saking baiknya dia, saking ingin berbakti sama orang tua, setiap hari dia itu pulang membawakan susu ke orang tuanya. Nah pada satu ketika orang tuanya itu tidur. Ini yang kisah orang terkurung di dalam gunung bukit itu. Nah salah satunya itu mengadukan dosa. Jadi dia itu setiap hari membawakan air susu ke orang tuanya. Nah setelah orang tuanya minum, sisanya itu baru dia kasihkan ke anaknya. Nah pada satu ketika dia agak telat pulang. Habis itu sewaktu dia pulang, dia temukan ayah sama ibunya itu sudah tidur. Nah susu yang dia bawa ini tidak mau dia kemana-kemana kan, karena
dia ingin berbakti terus. Jadi dia berjanji setiap pulang itu kasih susu orang tuanya. Sampai kan dia terbiasa setelah kasih minum orang tuanya, lebihnya itu dia kasihkan ke anaknya. Nah pada waktu ini dia tidak mau kasih ke anaknya. Alasannya karena orang tuanya belum minum. Akhirnya dia berdiri saja sepanjang malam itu menunggu orang tuanya bangun supaya bagi. Sampai begitu cara mereka berbakti dengan orang tua. Yang akhlak dan adab dari kita ini yang mulai hilang. Orang tua itu anggap daftar sini. Cara kita berbicara sama mereka daftar saja. Terkadang berjalan saja sama orang tua itu jangan dimuliakan oleh Allah. Itu tidak mulia aturannya, itu tidak mulia kita latihan dari dulu daripada orang tua. Itu adabnya di dalam Islam. Jadi kalau berjalan kita sama ibu kita tidak boleh wali mukul. Harus kita di belakang mereka. Minimal sejajar sama orang tua kita. Itu adab dan akhlak. Ini jadi adab. Mana lagi ada yang seperti ini? Ini kan bagian dari akhlak. Mulai dari cara berbicara, bagaimana kan irama mengicip itu kan ada. Sama orang tua itu tidak boleh mengangkat sedikit saja suara. Harus tetap lunak. Kenapa? Karena orang tua itu adalah orang yang paling dimuliakan di muka bumi. Ya orang tua yang paling dimuliakan di muka bumi. Maka seluruh kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita lakukan untuk manusia harusnya humal aula. Harusnya kemuliaan-kemuliaan Allah bisa itu kajuragan, bisa mengicik lunak kajuragan kaboswa, bisa mengarajuan rajin wali mukobos. Kenapa di depan orang tua berubah semuanya? Lalu di mukobos bisa mengicik lunak, di muko atasan bisa sopan santun pakaian. Kenapa di depan orang tua berubah semuanya? Ini kan aneh. Makanya seluruh kemuliaan-kemuliaan yang harusnya bisa kita tampilkan kepada manusia, orang tua kita yang paling berhak mendapatkan itu. Mereka yang paling berhak. Suatu kita bisa sopan sama orang lain, orang tua kita lebih berhak mendapatkan kesopanan kita. Suatu kita bisa lunak berbicara kepada orang lain, orang tua kita lebih berhak mendapatkan ucapan lunak dari kita. Harusnya seperti ini. Maka Rasul SAW mengatakan, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini durhaka kepada orang tua. Di zaman-zaman Rasul mengatakan durhaka kepada orang tua, itu harus tragis ini kedurhakaannya. Mereka cuma membantah, di zaman ini cuma membantah, agak mengicip kali. Kalau zaman sekarang, seorang anak tega membunuh orang tua. Seorang anak tega memancung orang tua, memutilasi orang tuanya, ayahnya sendiri. Seorang anak tega memperkarakan orang tuanya. Seorang anak tega memenjarakan orang tua. Urusan kecil-kecil saja. Bahkan Rasul saja pernah mengatakan, anta wa maluka li abuka. Engkau dan harta yang kau miliki itu bukan punyamu. Berapa banyak harta yang ada di tangan kita sekarang ini? Itu bukan punya kita, tapi siapa punya? Orang tuamu yang punya. Maka sewaktu hukumnya di dalam fikih, sewaktu orang tua mengambil harta anaknya, itu mereka tidak berdosa. Kenapa? Harta anak itu punya mereka. Harta yang punya anak itu punya mereka. Jadi kalau anak sudah bertinggal baiknya bersuruh. Tapi kan sewaktu kita mengatakan harta kita ini harta kita, orang tua kita menopang di rumah kita. Oh ini basuh-basuh, orang tua menopang jawab. Ini kan sering sekarang muncul. Mentang-mentang awak obiti punya rumah suram, orang tua kesulitan, akhirnya kita bawa ke rumah kita, tinggal bersama kita hak gue aturan orang tua kok harus ikut aturan awak. Macam-macam muliakan Allah. Kan kalau di dalam hadis kitab Arba'in itu ada hadis salah satu tanda-tanda di hadis Jibril itu, pas malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anis-sa'ah, ceritakan kepada saya tentang hari kiamat. Ceritakan kepada saya tentang hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, amal mas'ul fal mas'ul bi'alami minas sa'il. Yang ditanya ada lagi yang mengetahui daripada yang bertanya.
Maka sewaktu itu ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha, kalau begitu ceritakan kepada saya tanda-tanda hari kiamat. Di dalam hadis Jibril itu juga disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa maknanya? Ada yang menartikan secara letterlek. Nah nanti kan ustaz-ustaz kita sering menjelaskan, Ustaz Zulkifli menjelaskan di akhir zaman kita akan balik lagi. Jadi jihad itu ada lagi, kita itu akan kembali ke perperangan-perperangan, maka hukum perbudakan muncul lagi. Kenapa hukum perbudakan muncul? Ya umat Islam berperang lagi, nanti akan dapat harta rampasan, akan dapat budak-budak, maka hukum perbudakan berlaku lagi. Nah nanti jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang dia merdekakan budak. Dia apa? Dia ambil budak, dia perang, habis itu dapat perempuan, dia jadikan perempuan itu budak, dan budak itu secara hukum sah digauli. Akhirnya dia gauli budak tersebut, sehingga nanti lahir dari rahim budak itu seorang anak, yang anak ini adalah tuannya. Karena yang menggauli budak tersebut adalah tuannya, berarti anaknya itu nanti menjadi tuannya. Ada yang berpendapat seperti ini. Jadi maknanya mana letterlek, tapi ada yang mengartikan begini. Berapa banyak sekarang ini seorang anak menganggap orang tuanya itu seperti budak. Itu banyak. Membantu, lama-lama jadi pembantu. Dia banyak. Orang tua kok membantu, lama-lama lagi mana dianggap jadi pembantu seorang tua. Asyik yang dikerajuan orang tua juga dia, orang tuanya disuruh terus. Bahkan di kereta kalau nggak kerajuan itu tidak makan. Ini kan luar biasa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, habis itu satu lagi wa uqul walidain wa kana muttaqiyan fahtafaza qala wazur. Habis itu Rasulullah kan begini bunyinya, habis itu dia pindah begini, habis itu Rasul menyampaikan satu lagi yang dosa paling besar itu wazur. Wazur itu ada yang mengartikan perjanjian, sumpah palsu. Mungkin kan banyak orang sumpah palsu. Lalu kejadian C, saksi banyak, satunya bersumpah jual murah, tapi keterangan saksi beda-beda. Itu kan ada yang bohong di situ, ada yang badu di situ. Itu yang coba lihat di TV. Artinya apa? Kesaksian palsu itu bukan dosa kecil. Kesaksian palsu, apalagi kita sudah disumpah dengan Al-Quran. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa kita kaji. Nanti kita teruskan habis Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.